Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung, edisi Sabtu 26 September 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini, semua saudara yang mendengarkan semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan hidup bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bersama saya, Cuanto Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum kita merenungkan kebenaran firman pada hari ini, mari tundukkan kepala kita, terlebih hati dan pikiran, dan kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami, kesempatan yang khusus, kesempatan yang spesial. Sebab kami sungguh menyadari tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar firman-Mu sebelum menjalani hari-harinya. Maka ketika kami akan membaca merenungkan kebenaran pada pagi hari ini, Bapa di sorga, kami sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Biar kiranya firman ini menjadi momen perjumpaan pribadi mereka bersama dengan Tuhan. Momen yang mengubahkan hidupnya untuk semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh mempertaruhkan waktu yang singkat ini di dalam belas kasihan Tuhan. Demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita sampai pada seri terakhir dari topik tentang regenerasi, bahwa saya dan saudara semua kita butuh dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan kembali. Maka di seri yang terakhir ini, kita akan melihat langkah-langkah untuk berdamai dengan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah belajar dalam minggu ini bahwa semua kita tanpa terkecuali siapapun dia, kita butuh untuk dilahirkan kembali. Kita butuh mengalami proses regenerasi. Karena tanpa itu, tidak ada seorang pun dapat melihat kerajaan Allah. Tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua kita butuh untuk dilahirkan kembali. Dan kisah dari Nikodemus, sejatinya itu mewakili saya dan saudara. Mungkin saudara merasa bahwa selama ini saudara adalah pribadi yang baik, pribadi yang taat. Saudara adalah pribadi yang baik-baik saja. Saudara yang tekun menjalani hukum-hukum moral dengan baik. Saudara aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Saudara aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Apapun itu, saya dan saudara, kita perlu untuk dilahirkan kembali. Dan untuk itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-7, kamu harus dilahirkan kembali. Hari ini kita akan melihat saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, langkah-langkah untuk berdamai dengan Tuhan. Saudara, langkah yang pertama, bahwa kita harus mengerti
Tuhan ingin saudara menikmati persekutuan indah bersama dengan Dia. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini, Yohanes pasal 3 ayat 16, memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Tuhan menawarkan hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberikan penawaran yang sama kepada saudara, seperti yang Dia buat kepada orang-orang percaya lainnya. Tuhan benar-benar ingin saudara diampuni dan menghabiskan waktu di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Langkah kedua, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bukan hanya sekadar mengerti, mengetahui bahwa Tuhan betapa mengasihi kita. Tapi langkah yang kedua, saudara butuh mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi saya dan saudara. Dan saudara perlu untuk mengakui bahwa saudara orang berdosa yang membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena saudara tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Masalah yang membuat saya dan saudara terpisah daripada Tuhan adalah dosa. Itu sebab Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua orang, bukan sebagian besar orang, bukan 99% orang, tapi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Itu berarti tidak ada satu orang pun yang sempurna kecuali Kristus Yesus Tuhan. Di luar Yesus Kristus Tuhan, kita semua telah berdosa. Dan dosa kita begitu banyak. Apakah dosa dalam pikiran kita, melalui perkataan kita, atau melalui perbuatan kita? Dosa kita begitu banyak, dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tahukah saudara berapa banyak dosa yang dibutuhkan untuk mengirim saya dan saudara ke dalam api neraka? Saudara perlu tahu, satu dosa saja sudah cukup membuat kita mengalami murka Allah. Tapi pagi hari ini saudara perlu tahu, Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Maka mari akui bahwa kita adalah orang berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan langkah berikutnya adalah dengan mengakui dan menerima kematian Kristus Yesus Tuhan sebagai pembayaran, pelunasan untuk semua dosa-dosa kita. Saudara perlu untuk mengakui dan menerima bahwa penebusan dosa hanya melalui salib Kristus Yesus Tuhan. Itu sebab dalam Roma pasal 5 ayat 8 firman Tuhan dituliskan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menggantikan hukuman dosa saya dan saudara. Satu kali untuk selamanya. Kita tidak perlu lagi mati mengalami hukuman dosa itu. Karena melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus, Ia telah menggantikan. Ia telah membayar hukuman untuk semua dosa saya dan saudara. Itu sebab langkah yang ketiga ini, saudara perlu menerima, mengakui dan menerima kematian Kristus sebagai pembayaran yang lunas untuk semua dosa-dosa kita. Dan langkah yang terakhir, apakah saudara siap
saudara mau membuka pintu hatimu dan mengundang Yesus Kristus untuk masuk bertahta sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Maukah saudara membuka pintu hatimu kepada Tuhan dan menyilakan Ia masuk bertahta sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sebagaimana firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dituliskan bahwa, lihat, aku yaitu Tuhan Yesus Kristus, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Maukah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, bertahta dan berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupanmu? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Di dalam kesempurnaan itu, Dia mau menggantikan hukuman dosa saya dan saudara. Maka pagi hari ini dengan segenap hati saudara, saya mendorong kepada Anda untuk mengerti, menyadari, memahami betapa pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Betapa pentingnya relasi itu. Mari saudara, pagi hari ini jangan sia-siakan waktu yang berharga ini. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Jangan anggap sebagai suatu hal yang sepele. Mungkin selama ini engkau terjebak dalam kehidupan yang terikat dengan kepahitan, kebencian di masa lalu. Pagi hari ini ketika engkau mendengar firman, lepaskanlah pengampunan itu. Mungkin di antara saudara ada yang terikat dengan dosa-dosa tertentu yang menjadi suatu kenikmatan yang sulit untuk saudara lepaskan. Pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, akui bahwa engkau adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Salib Kristus cukup untuk menjadi jaminan hidupmu. Bahkan solusi ketika engkau sulit untuk meninggalkan atau lepas dari dosa-dosa tertentu. Mungkin engkau sulit untuk mengampuni orang lain. Tapi ketika engkau melihat salib, engkau menjadi sadar. Engkau ingat bahwa engkau adalah orang berdosa, tapi sedemikian banyaknya dosamu, Tuhan mau untuk mengampuni. Maka biar kesadaran ini mendorong engkau untuk juga mau memberikan pengampunan bagi orang lain. Ketika engkau melihat salib, mungkin engkau sulit untuk meninggalkan dosa-dosa tertentu. Tetap engkau sadar betapa berharganya pengorbanan itu. Sehingga engkau dikuatkan, diingatkan, didorong untuk tidak menyia-nyiakannya. Menghargai karya itu, sehingga engkau dapat meninggalkan dosa-dosa yang selama ini mengikat hidupmu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa nikmatnya menjadi orang-orang yang telah mengalami proses regenerasi atau dilahirkan kembali. Ketika engkau sungguh mengalami proses kelahiran kembali, saudara, dosa-dosamu sepenuhnya, bukan sebagian besar, sepenuhnya telah diampuni oleh Tuhan. Itu sebab Efesus pasal 1 ayat 7 dituliskan, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Setiap orang yang mengalami kelahiran kembali, dosa-dosanya pasti diampuni. Yang kedua,
saudara akan diberikan hidup yang baru. Saudara akan mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang digambarkan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Yesus Kristus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ketiga, saudara tidak akan pernah menghadapi penghakiman Tuhan, atau saudara tidak akan pernah masuk ke dalam neraka ketika saudara mengalami proses kelahiran kembali. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, dan yang terakhir, ketika engkau mengalami proses kelahiran kembali, saudara bisa tahu, saudara bisa meyakini bahwa kelak ketika Tuhan memanggil saudara, kelak ketika waktu saudara telah habis di dalam dunia ini, saudara bisa tahu dengan pasti bahwa sorgalah yang menjadi tujuan akhir saudara. Sebagaimana dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dituliskan bahwa semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, pagi hari ini jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Ketika firman Tuhan berbicara kuat dalam hatimu, jangan keraskan. Saudara harus membuat keputusan pribadi tentang hubunganmu dengan Tuhan Yesus Kristus, sebab tidak ada yang bisa membuatnya untukmu. Orang tua saudara mungkin adalah orang yang saleh, tapi itu tidak membuatmu menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Saudara mungkin memiliki banyak teman Kristen yang baik, banyak komunitas yang baik, tetapi mereka tidak akan cukup untuk membuat engkau mengalami proses kelahiran kembali. Karena saudara perlu membuat keputusan ini secara pribadi. Tidak ada yang bisa dilahirkan kembali atas nama saudara. Saudara harus memilih Tuhan Yesus untuk dirimu sendiri. Untuk memperjelas ini, saya mau katakan ini bukan tentang keanggotaan gereja, bukan tentang undangan untuk saudara dibaptis di sidi atau menerima perjamuan kudus, bukan. Bahkan ketika saudara memberikan uang yang banyak untuk gereja, terlibat dalam pelayanan, bukan. Ini adalah tentang saudara mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Maka dengan otoritas firman Tuhan, saya bertanya kepada saudara bahwa apakah saudara ingin dilahirkan kembali? Itu bisa terjadi sekarang, mulai dengan saat ini. Hidup saudara bisa berubah. Dan bagi saudara yang mau untuk mengalami kelahiran kembali, saudara dapat mengikuti doa saya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Saya menyadari dosa saya yang telah memisahkan saya dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah. Saya percaya bahwa Engkau mengasihi saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib untuk menebus saya dari dosa-dosa saya. Dan saya percaya Dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk memastikan bahwa maut, upah maut telah dikalahkan. Saat ini dengan segenap hati saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah ke dalam hatiku
Selamatkanlah aku. Jadikanlah aku orang yang benar-benar baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dalam belas kasihan Tuhan. Selalu saya ingatkan untuk semua kita, selalu jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kepada sesama, sehingga biar melaluinya Tuhan dimuliakan. Ingat selalu, Tuhan sungguh baik dan Ia tetap Immanuel. Soli Deo Gloria.